Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila rasyad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa diikuti dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu meningkatkan intensitas kita berupa amal soleh setiap harinya selalu kita tingkatkan. Di dalam situasi apapun kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita secara berkualitas di dalam menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala serta larangannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita pahami saat sekarang kita masih dikategorikan menjalani ujian kehidupan di dalam suasana COVID-19 yang tentu dengan penuh kecemasan dan banyak membawa korban. Namun kita lihat juga dalam 2 pekan terakhir ini belum kering air mata keluarga korban kita. Saudara kita dapat menyaksikan lagi banyak sekali musibah-musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Mulai gunung, adanya erupsi Gunung Merapi, Gunung Semeru, tanah longsor, banjir di kota Semarang yang luar biasa. Mungkin saat sekarang masih kita melihat sisa-sisa banjir di kota Semarang saat sekarang ini. Oleh karenanya, musibah itu tidak sedikit membawa korban, baik secara materi maupun imateri. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sejatinya manusia di dalam kehidupan manusia tidak pernah sepi dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa kesenangan, kebahagiaan, dan kesedihan selalu hadir dan terus-menerus selalu bergantian. Suka, duka selalu menjadi hiasan di dalam kehidupan kita ini. Oleh karenanya ada seorang sahabat yang bernama Wahab bin Minbah pernah menyatakan bahwa seorang yang berilmu tidak akan sempurna ilmunya sebelum dia menerima ujian sebagai nikmat dari ujian tersebut. Artinya bahwa bila seseorang ditimpa oleh sebuah ujian, pada hakikatnya sedang menanti adanya datangnya dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang diberi kenikmatan yang tidak kena ujian pun oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia pun sedang menanti adanya ujian. Tinggal waktu sampai kapan wallahu a'lam dengan hadirnya ujian itu. Timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan di dalam hal ini? Tentu
tentunya kita harus memiliki rasa empati pada saudara-saudara kita yang mungkin kena musibah di dalam hal ini. Kita paling tidak adalah kita bisa membantu meringankan beban yang dipikul oleh saudara-saudara kita yang kena musibah. Kita sangat memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu semuanya adalah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwal qahiru fa huwa ibadihi wa huwal hakimul khabir." Dan jika Allah menimpa suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkannya. Dan jika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kebaikan kepadamu, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya, dan Dia Maha Bijaksana dan Maha Mengetahuinya. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 17 sampai 18. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, setiap ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki nilai hikmah dan kebaikan. Hanya saja manusia yang sering luput menyikap kebaikan tersebut. Berbagai ujian, bencana dan musibah memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Tidaklah seorang muslim itu semata-mata ditimpa musibah dengan keletihan, kesulitan, penyakit, kesedihan, bahkan dengan tusukan sebuah duri sekalipun. Tiada lain Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sebagai penebus dengan adanya dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan dan kesalahan-kesalahan kita, baik hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, maupun dosa-dosa kita yang kita lakukan dengan sesama manusia, hablum minannas. Dengan adanya berbagai musibah dan bencana alam yang menimpa bangsa ini, sebagai seorang mukmin, banyak hikmah yang dapat kami petik untuk adanya satu pembelajaran, pendewasaan mental secara spiritual, dan sekaligus sebagai bahan muhasabah atau introspeksi, tadabbur, dan zikrullah. Di antaranya adalah ujian dan musibah ini adalah merupakan keinginan Allah dengan cara untuk mengingatkan hamba-hambanya agar tidak melampaui batas, tidak melalui larangan-larangan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kemaksiatan dan kerusakan di muka bumi ini. Musibah dan ujian ini sejatinya adalah untuk menyadarkan manusia, yaitu untuk bermuhasabah, introspeksi diri dengan adanya eksistensi manusia. Oleh karenanya kita harus selalu bersegera bertobat dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan banyaknya musibah yang kita lihat dan kita saksikan saat sekarang ini, pentingnya meningkatkan integrasi ibadah kita, yaitu isti'anah, meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tentunya integritas ini harus dibuktikan dengan kesalahan yang murni dengan meneguhkan iman kita, supaya kita betul-betul iman kita akan bisa terwujud manakala kesalahan sosial yang kita lakukan ini akan terlihat. Yang ketiga adalah dengan adanya berbagai musibah ini, tentunya adalah untuk menyadarkan manusia di dunia ini bahwa kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan manusia memiliki sifat yang sangat lemah. Setiap ujian harus diimbangi dengan adanya sebuah kesabaran, dan yang tidak kalah penting adalah dengan adanya sikap optimisme. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, musibah awalnya kita pahami dengan penuh duka,
namun perlahan pasti akan berganti dengan suka dan penuh dengan kebahagiaan. Sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, apabila Allah menyintai suatu kaum, Dia akan menimpakan sebuah ujian kepada kita semuanya ini untuk melihat di antara kita siapa yang ridho, maka ia akan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, siapa yang tidak suka dengan adanya ujian yang diberikan Allah kepada kita semuanya, maka Allah akan murka kepada kita semuanya. Intisari daripada hadis ini perlu kita lakukan bahwa apapun yang menimpa pada kita semua, tanpa pandang bulu, tanpa melihat status sosial, pasti Allah memiliki perhitungan-perhitungan yang luar biasa di dalam hal ini. Kita semua harus betul-betul melihat dan ridho apa yang dilakukan, apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan penuh keikhlasan. Itulah barangkali ujian yang harus kita lakukan dengan keikhlasan dan ridho apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dengan demikian, manusia seharusnya dapat mendeteksi dengan adanya bencana-bencana dengan modal yang kita miliki, yaitu adanya pengetahuan. Jangan malah membuat dengan adanya kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Misalnya ada segelintir manusia, agar tidak boleh dengan adanya korban, maka mereka harus melihat, yaitu kapasitasnya, mereka harus bisa menyelamatkan dan lain sebagainya. Itulah sebabnya di dalam pandangan Al-Quran memberi kejelasan bahwa bencana adalah merupakan sunnatullah. Maka sikap kita adalah ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tiada sesuatu bencana atau musibah yang terjadi di bumi ini dan menimpa dirimu kecuali sudah tertulis dari dan dalam kitab sebelum Allah untuk mewujudkannya. Yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagai bangsa adanya bencana yang bertubi-tubi yang saat sekarang masih sedang berlangsung dipandang harus dijadikan ujian untuk mengukur kita semuanya. Kita sebagai bangsa, apakah kita termasuk orang-orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Berkat mengukur solidaritas sosial dan kemanusiaan kita masih melihat di tengah bencana ini masih ada upaya-upaya untuk memanfaatkan, yaitu adanya kemungkaran mereka dengan berbagai cara, yaitu memanfaatkan situasi dan bahkan memanfaatkan mereka dengan adanya perampasan-perampasan yang tidak baik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dengan demikian marilah kita bersama-sama melihat dengan adanya kejadian-kejadian bencana ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh muhasabah, introspeksi diri kita masing-masing supaya musibah-musibah tidak hadir lagi, tidak datang lagi, meskipun itu adalah kehendak Allah. Tapi manusia sebagai seorang beriman harus mampu untuk mengeliminir dengan adanya mendekatkan diri kepada Allah dengan segala sesuatu yang pernah kita lakukan, baik itu ada sesuatu yang salah dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga dosa-dosa kita sesama manusia. Kesempatan ini mari kita bersama-sama Allah menampakkan dengan adanya satu musibah ini sejatinya adalah untuk mengukur eksistensi diri manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini termasuk orang yang sungguh-sungguh beriman atau tidak? Kita ini termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Itulah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya apapun yang terjadi di muka bumi ini dalam segala hal, manusia wajib untuk ridho apa yang diberikan oleh Allah untuk kita. Tetapi manusia memiliki kewajiban untuk mengeliminir, untuk bahkan bisa untuk mencegah di dalam hal ini dengan pendekatan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala
melalui doa, melalui apapun yang kita lakukan, yaitu kita memiliki kepekaan sosial dan bisa apa saja untuk keselamatan kepada sesama manusia. Demikian mudah-mudahan khutbah singkat ini menjadi satu renungan untuk kita bersama, menjadi satu pembelajaran dengan adanya berbagai musibah-musibah yang di tanah air ini. Kita bisa menjernihkan hati kita bahwa kita wajib hukumnya untuk mendekatkan, merenungkan apa yang ada di dalam diri kita ini, yaitu kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengukur moralitas kita, eksistensi kita, dan iman kita harus kita tingkatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim wa zid 'anhum wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika 'ala sayyidi 'ibadika wa asrafi 'ibadik sayyidil 'arabi wal 'ajam wa imami tayyiban wal haram sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله يحب مكارم الأمور ويكره السفاسفة، يحب من عباده أن يكونوا في تكميل إسلامه وإيمانه وإنه لا يهدي القوم الفاسقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة وقاضي الحاجات. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في حياتنا وبارك لنا في ذريتنا وبارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا في أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد